Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah hadir di ruangan ini. Kita akan coba mulai tepat waktu di jam 19.30 untuk technical meeting virtual run and ride 2024. Acara ini diselenggarakan dalam rangka reuni 50 tahun ITB, alumni ITB Angkatan 74. Hadir di ruangan ini ada beberapa eh, rekan alumni, om-om dan tante-tante alumni ITB 74. Di sini hadir ada Om Tri Supriyanto. Om Tri hadir, Om. Dan ada Om Gun. Halo, Om Gun. Oke. eh, kita Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi buat teman-teman semua di sini sampai kelupaan salam. Hmm, Om apa Tri, ini? kita tunggu apa kita mau mulai aja, Om? Cuma 18 orang, Pak Niken. Iya, nih kok 18 orang, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita better kita mulai aja. Zoom ini juga direkam, jadi nanti teman-teman yang malam ini nggak bisa hadir bisa lihat rekaman ya gitu. Atau gimana Om, mau ditunggu 15 menit? Giat minta tolong di info di grup kalau kita udah mau mulai Zoom-nya. Enggak, oke Mbak. Oke. Kalau gitu, 18 itu panitianya berapa nih pesertanya? Cuma segelintir ya. hmm, kita tunggu sampai jam 45 ya. Kita tunggu 15 menit ya. Tolong info di ini di grup. Mana sosial? Halo, selamat datang semua. Kita mau segera mulai Selamat datang. datang. Kita segera mau Terima mulai kasih. Pak Zoom-nya. Niken, Selamat ketemu malam, lagi. Pak Niken. Mungkin Selamat masih ada yang di jalan ya. Kita tunggu jalan. sampai Baru jam. dari masjid sebetulnya. Nah, ada yang baru balik dari masjid. Kita tunggu sampai jam 19.45 ya. Izin ya. Selamat malam, Pak Niken. Malam semuanya. Gimana kemarin, Pak Lindo? Hehehe, saya monitor terus loh. Seru. Seru ya. Hmm. Udah kelar kan, Pak Udah, Lindo? udah. Pelindung sudah kelar. The Big Five ya. Keren. Pelindung mah, Pelindung mah lain lah. Beda. Beda Beda. ya. Heeh. Kalau ini kan kita bergembira di sini. Asik. Mm-mm. Oh iya ya. Cocok lah. Mm. Berhujan-hujanan pula kalau jalannya. Mm-mm. Oke, kita tunggu sampai 19.45 ya. Izin dulu nanti saya kembali lagi. 45 ya. Ya, 45. Ada yang baru turun dari masjid infonya. Iya. Makasih. Monggo.
Recording in progress. Terus, coba. Bukan, kita 50 tahun.
Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita akan mulai jam 19.45. Kita masih tunggu yang akan bergabung. Oke, selamat malam semua. Sekali lagi selamat datang di Zoom untuk technical meeting virtual run and ride dalam rangka 50 tahun ITB Angkatan 74. Hadir di ruangan ini ada Om dan Tante dari ITB 74. Mungkin kita akan bisa segera mulai. Di sini ada Om Tri. Halo Om Tri. Om Tri kedengeran? Om Tri belum kedengeran suaranya Om. Masih mute, masih mute. Oke. Oh, maaf. Oke, oke. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Tri Supriyanto. Ini Om Tri dari ITB 74. Om, gimana Om? 50 tahun Om? Mau 50 tahunan Om? Iya, ini lama-lama kok rasanya udah 50 tahun melewati. Rasanya pengen lari terus tapi. Oke, di sini juga ada dari grup Run ada Om Gun. Halo Om Gun. Ada Om Anggit. Ada siapa lagi nih yang dari 74 Om? Oh, ada itu Mbak Evelyn Pondaga, jago lari kita, ratu lari. Oh, jagonya lari kita juga udah ada. Jago goes ini udah ada Mbak Diana nih. Mbak Diana si jago goes juga udah hadir. Hadir. Nih, Selamat malam. Halo, selamat malam semua. Waduh. Oke, Om. Ada Om Edi Angkawibowo juga udah hadir. Ada Mbak Eka, Om Gun, Mas Heru, Mas Ilham, Mbak Om Indra. Oh, banyak. Oke. Kita mulai aja, Om. Tadi kita janji 19.45 akan mulai supaya nggak Oke, terlalu malam. siap. Ayo kita mulai Zoom meetingnya. Siap.
Om Tri bisa share langsung, share Oke, screen. bentar ya. Aku rotok gatek. Bisa masuk, bisa kelihatan nggak? Belum keluar, Belum keluar. belum. Kok udah Nah, udah udah kan? Om. Udah. Oke, oke. Jadi kita mulai aja teman-teman. Selamat malam. Eh, Malam. Pada malam hari ini kita mau ngadain technical meeting dalam rangka Golden Virtual Run and Ride. Jadi kenapa angka yang kita pakai dalam acara Golden Virtual ini angkanya aneh-aneh, semua pakai 74 karena kita semua angkatan 74. Jadi semua challenge semua ininya pakai 74 gitu ya. Jadi ini memang angka dari kita. Kemudian untuk acara virtual run and ride ini, Golden Virtual and Ride ini, itu registrasinya tanggal 25 September sampai 9 Oktober, jadi sampai kemarin. Tapi mungkin nanti mudah-mudahan Mbak Nika masih bisa nambah nih, teman saya belum banyak daftar. Oke, siap Om. Ya, kemudian technical meetingnya hari malam ini. Kemudian periode londonya tanggal 12 Oktober dimulai dari jam 06.00 Mbak ya. 0400. Oh, 04. Oh, karena kita melihat teman-teman dari Indonesia Timur. Siap. Ya. Jadi periode lomba dimulai pada tanggal 12 Oktober pukul 04.00 WIB. Ya, jadi kita 04.00 WIB dan akan diakhiri pada 3 November 2024 di jam 23.59 WIB. Jadi berarti ya kalau di Indonesia Timur ya 22 begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan closing ceremony dengan web juga nanti. Ya, kita dengan Zoom meeting juga closing ceremony-nya itu akan menentukan langsung juara-juaranya seperti biasa. Semua dilakukan secara virtual. Gitu. Nah, ini kemudian kita mencoba mengakomodir beberapa kategori usia yang bisa dilakukan untuk biasanya yang repot pas di perbedaan di antara tanggal-tanggal itu loh. Jadi yang umum itu masyarakat umum itu adalah kalau pria berusia kurang dari 60 tahun, kalau wanita kurang dari 55 tahun pada tanggal 12 Oktober 2024. Jadi itu yang masuk kategori umum adalah kalau prianya 60 tahun, kalau wanitanya 55 tahun. Per tanggal 12 Oktober. Jadi pada saat lomba itu sudah kalau dia sudah di atas 60, ya itu ikut master. Tapi kalau belum 60-nya dia misalnya tanggal 15 Oktober, oh itu masih umum gitu. Ya. Jadi artinya kategori itu pada saat lomba dimulai 12 Oktober. Situ batasnya. Jadi clear ya. Jadi nggak boleh nanti ada perbedaan. Bahwa saya kan udah master, saya udah 60. Padahal 60-nya pada tanggal 15 Oktober. Demikian juga master itu kalau tadi yang umum di bawah 60, kalau master ya yang di atas 60 pada tanggal 12 Oktober gitu kan. Jadi kalau ada mereka yang umur 60-nya ulang tahunnya hari ini 60 tahun itu masih ikut umum gitu, belum ikut master loh gitu kan. Jadi demikian ibu-ibu tante-tante juga kalau hari ini ulang tahun ke-55 tahun ya itu belum bisa ikut master gitu. Ya masih ikut ke gitu ya. Ini untuk yang Clear ya? run atau semua ya Om? Hah? Oh, Ini berlaku. dibedain. Ternyata kemarin ada usulan untuk khusus untuk yang run dibagi ke 3 kategori usia Om.
Oh, gimana gimana? khusus yang run. Yang Jadi run khusus dana. khusus yang run. Sebentar, saya mesti lihat ke PN dulu. Karena Waduh, aku gak ikut. yang run itu ternyata agak-agak berbeda, Om. Jadi yang di run itu saya tak nitip dulu. Khusus untuk yang run Hmm. dibagi menjadi 3 kategori. Umum itu Oke. untuk pria kurang dari 55 tahun, untuk wanita sama. Kalau yang masternya lebih dari 55 tahun, nah ada Grandmaster aja Om bedanya. Grandmasternya di atas Oh, 65 tahun. oh Grandmaster 65 tahun itu untuk laki perempuan. Iya, sama untuk laki perempuan itu aja yang sedikit Oke, dibedain oke. Oke. antara. Jadi ini pengetahuan umum khusus untuk run ada Grandmaster. Grandmasternya adalah usia 65 tahun ke atas. Untuk pria dan wanita juga 65 atau 55? 55. Sebentar, coba tak Pada aku tabrak dulu untuk share screen-nya Om Grandmasternya ya. yang wanita itu umur 55 65 tahun atau 60 tahun? Sebentar, Om Tri aku tabrak sebentar nanti aku balikin lagi ya. Dari Ya, please. ya. Ini Om, udah kelihatan nih Om? Muncul nggak? Udah. Oke. Udah betul. Jadi Jadi untuk run itu yang pria di bawah 55 tahun. Oh, oh jadi Grandmasternya 565. Oh, tadi sama ya. Kalau tadi kategori yang apa namanya right kan 60 sama 55. 55. Kalau Iya. ini sekarang Kalau ini beda, khusus untuk run, yang umum itu di bawah 55, oke. master di atas 55, grandmaster di atas 65. Oke. Wah, kalau gitu saya ikut Grandmaster dong ya. Iya dong. Oke, monggo Om Tri, share lagi saya stop share. Oke, jadi teman-teman itu tadi ya ternyata ada apa? Ada perbedaannya itu di eh, usia, usia ya kategori usianya itu berbeda tuh, antara eh, Rhine dan Run. Yang Run ada umum, master, dan master. Kalau yang Ride itu umum dan master aja ya. Saya kira itu clear ya. Nah, ini sekarang masalah challenge. Challenge-nya ini berbeda dengan challenge-challenge yang lain. Ini sekarang kita setiap Sabtu Minggu ada challenge. Challenge-nya macam-macam, beda-beda gitu. Nah, challenge-nya ini syaratnya apa? Syaratnya harus pakai aplikasi Strava dan dia di-set dalam bentuk race. Ya, jadi race itu berarti itu waktunya ellipse ya. Ellipse ya, Ya, elapsed time. ellipse ya. Nah, jadi dia pakai Strava race. Jadi itu benar-benar ellipse. Jadi teman-teman kalau ada masih istirahat itu tetap jalan ya, waktunya tetap jalan. Jadi gitu. Jadi ini seperti biasa, challenge-nya adalah race dan kemudian di Strava eh, semuanya berjalan. Kita mau istirahat atau mungkin nanti mau sekarang lari nanti jam 10 malam mau lari lagi kalau itu nggak dimatiin ya dia jalan gitu ya. Jadi nanti silahkan ambil strategi sendiri-sendiri dan oleh kita untuk submit-nya kita batasin satu hari itu submit 2 kali tante ya. Ya, 2 kali submit Nah, atau nah ya 2 kali submit Om 1 hari. dua kali submit. Tapi dia bisa berapa kali kegiatan gitu. Jadi mungkin biasa teman-teman tuh lari sehari 4 kali pagi, siang, sore, malam gitu kan. Tapi submitnya cuma 2 kali. Jadi mungkin pas pagi sama siang, pas siang disubmit. Terus sore sama malam, malamnya disubmit. Jadi submit yang 2 kali, tapi kegiatannya itu bisa lebih dari 2 kali.
gitu. Ya, jadi ini kita biasa seperti itu, eh, nggak ada masalah. Nah, sekarang macam-macam challenge-nya. Khusus challenge untuk eh, run hari ini ada beberapa challenge karena kita 4 minggu, Sabtu minggu, jadi ada empat apa namanya challenge yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pada tanggal 12 sampai 13 Oktober itu Sabtu Minggu. Itu pada minggu pertama kita mencari 3 orang yang lari 7,4 kilo, 74 hektometer. Cepet-cepetan. Cepet-cepetnya itu berarti waktunya ya, Tante ya, bukan Ya, jamnya ya, dicari elapsed time yang terpendek. terpendek. Jadi sekarang biar semua friend nanti kita lihat Strava-nya berapa dalam 7,4 kilo itu berapa menit, berapa detik. Nah, itu lebih fair lah langsung. Dia mau lari jam 5 pagi, mau lari jam 10 malam, siapa yang paling cepat itunya, kecepatannya, itu yang paling menang. Jadi dah nggak pusing. Kalau dulu kan cepet-cepetan start berangkat gitu. Kalau sekarang nggak, mau start jam 4 pagi atau jam 10 malam, itu yang penting adalah waktu yang ditempuh dalam waktu 7,4 hekto. Itu 7,4 kilo gitu. Nah, itu uh, untuk podium pertama itu ada 574K. Podium kedua itu ada 374 dan podium ketiga ada 274. Nah, sekali lagi teman-teman, semua challenge itu ada batasannya, dia harus ada menyertakan heart rate-nya. Ya, heart rate yang langsung bisa terbaca pada Strava. Jadi ada teman-teman, ada Strava-nya ada tapi nggak keluar heart rate, tapi dia punya data heart rate di luar. Gitu. Kita nggak bisa kayak gitu karena kita lihatnya di yang kita ambil itu data Strava-nya. Jadi benar-benar yang di Strava kalau nggak ada data heart rate-nya itu tidak bisa ikut challenge, ya nggak bisa ikut challenge. Jadi biasa challenge itu harus menyertakan data heart rate. Ya, ini challenge yang pertama, minggu pertama, yaitu tanggal 12 dan 13 Oktober. Maksudnya gimana kok 12-13 Oktober? Jadi teman-teman bisa lari pada hari Sabtu dan Minggu itu 7,4 kilo. Mungkin hari Sabtu lari 7,4 kilo itu mungkin 1 jam. Kemudian pada waktu Minggu dia mau lebih 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 mempertajam lagi. Minggu itu lari lagi 7,4 kilo, dia dapat 55 menit. Nah, nanti ya kita dapat yang 55 menit. Gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan asal yang penting adalah single submit. Jadi sekali submit itu 7,4 kilo. Perkara dia hari Sabtu atau hari Minggu nggak problem. Yang terbaik yang kita ambil. Gitu. Ya, clear ya. Jadi untuk challenge pertama untuk minggu pertama yang tanggal 12 atau 13 Oktober itu teman-teman bisa lari 2 kali, dicari yang terbaik. Gitu. Clear? Kemudian yang kedua, itu minggu kedua. Itu adalah tim. Jadi tadi teman-teman itu ada peserta perorangan dan peserta tim. Nah, tim ini kita juga ada challenge-nya. Challenge-nya adalah untuk tanggal 18 dan 19 Oktober itu ada multiple submit. Ya, submit itu 74 km. Ini kok nggak kelihatan ya? Kayaknya ada sahabat catatan. Oh ya, ini ada note-nya. Sekali lagi ada note-nya. Jadi teman-teman bisa satu tim 3 orang itu dilakukan dalam 2 hari multiple submit
18 dan 19 Oktober itu sepanjang 74 kilo. Itu kan ada 3 peserta kan. Tapi minimalnya salah satu peserta itu minimal dia lari 15 kilo. Yang lain boleh lebih lebih itu ya. Jadi misalkan 74 itu satu orang 15 kilo, jadi yang 60 kilo itu dibagi yang dua lainnya silakan. Itu pengambilan strategi, yang penting cepet-cepetan. Sekali lagi totalnya itu diambil eh, pada 2 hari itu multiple submit ya. Jadi sekali lagi itu syaratnya juga kalau waktunya elips kemudian pakai HR ya. Jadi itu clear, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian untuk minggu ketiga yaitu tanggal 20 dan 21 Oktober ini kita mencari 3 orang tercepat half marathon. Kalau ini sudah biasa lah. Ini single submit cepet-cepetan dan itu 3 orang yang paling cepat dimulai dari jam 4 pagi sampai jam ini silahkan ada mau start jam 4 pagi silahkan, mau start jam 10 malam silahkan, paling punya waktu yang terpendek itu single submit 21 km ya. Itu podium 1 574K, podium 2 374K, dan podium 3 274K. Kemudian untuk challenge run yang ke minggu keempat, ini tim lagi. Tim lagi itu tim 3 tim kumulatif terjauh. Jadi ya sekarang cepet-cepetan, jauh-jauhan tuh di kumulatif. Oke, 3 orang, satu tim itu siapa yang terjauh. Itu ada selama periode itu sampai dengan minggu keempat, tetap sampai dengan 3 November jam berapa? 23:59 ya kata ya. Ya, Pokoknya sampai 3 November. Pokoknya di Strava kita masih 3 November itu udah selesai. Situ cepet-cepetan, jauh-jauhan gitu. Tiga tim itu adalah jauh ya. Jadi ini terjauh. Soal cepatnya berapa nomor 2. Jadi kita palingnya nanti kita lihat jauhnya, bukan cepatnya kali ya. Jadi kumulatif jarak yang ditempuh selama dari tanggal 12 Oktober sampai 3 November jam 23:59. Itu podium pertama adalah 1,74K, podium 2 1,50 atau 50K, dan podium 3 750K ya. Demikian juga untuk udah nih 4 ya, udah 4 selesai. Nah sekarang ini yang ride. Kalau ride ini tadi cuman nggak ada grandmasternya ya, karena jarang udah yang ini cuma ada umum dan master. Bedanya tadi kalau run ada umum, master, dan grandmaster. Kalau di ride ini cuma umum dan master ya. Ini juga challenge-nya gitu. Tanggal minggu pertama tanggal 12-13 Oktober itu dicari 3 orang tercepat. Sekali lagi kalau ini tercepat waktunya itu 74 km, siapa yang tercepat? Kita nggak lihat kapan mulai startnya, yang kita lihat adalah waktu tempuhnya selama 74 km. Ya, seperti tadi itu harus pakai ellipse time dan kemudian harus pakai HR-nya harus ada, jelas semuanya. Minggu kedua ini tim tercepat 3 kali 74 km. Itu 222 km. Itu ditempuh dalam 2 hari. Jadi multiple submit. Sekali lagi ini juga ada syaratnya. Jadi satu tim 3 orang, ini paling minimal tuh seorang 50 kilo. Jadi misalnya ini kan totalnya 22 kilo.
satu orang pertama si A 50 kilo, yang kedua 100 kilo, yang ketiga silahkan. Itu silahkan Anda membuat satu strategi. Kalau ini tetap yang dicari adalah penjumlahan waktu tercepat. Jadi total waktu yang ditempuh oleh tim itu dalam 220 km. Ya, jadi di total selama 2 hari itu waktunya berapa? Silakan Anda buat strategi. Pokoknya saya hanya melihat penotalan waktu. Nanti kalau ternyata itu kan 222 km, ada yang sampai 225 ke bahasa 30 km, ya kita nggak tahu. Yang paling jamnya itu waktunya yang kita ambil. Ya, jadi makanya silahkan buat strategi sendiri untuk bisa mencari tim tercepat dalam jarak 3 kali 74 km. Ya, syaratnya tadi salah seorang peserta minimal goesnya 50 km. Itu juga podium 1 1,74, podium 2 1,05, podium 3 150. Kemudian untuk challenge Speed Goes yang minggu ketiga itu tanggal 26 dan 27 Oktober itu kita mencari 3 orang tercepat Funduk 100 km. Jadi itu terserah startnya jam berapa, yang penting 100 km berapa waktu yang Anda tempuh selama 100 km itu. Sekali lagi adalah waktunya elapsed time. Istirahat kita hitung. Ya, dan harus ada data head rate. Itu podium 1 adalah 774K, podium 2 574K, dan podium 3 374K. Kemudian sekali lagi untuk minggu keempat itu adalah tim kumulatif terjauh. Jadi tim kumulatif terjauhnya itu sekali lagi jauh-jauhan, bukan cepat-cepatan. Cepat-cepatan 3 tim itu seberapa jauh dia bisa peroleh dari tanggal 12 Oktober sampai 3 November jam 23.59. Itu podium 1-nya 2,74, podium 2-nya 1,574, dan podium 3-nya 1,174K. Sekali lagi 74 itu angka keramat buat kita. Saya kira itu sementara itu dulu teman-teman. Selanjutnya silahkan nanti kita ngobrol-ngobrol aja, karena kita sudah sering ketemu, mungkin ada hal-hal yang pengalaman-pengalaman kemarin supaya tidak terulang lagi, kita diskusikan, kita tuntaskan pada technical meeting pada malam hari ini. Saya kira itu Tante, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Om Tri. Seru banget nih ya, 74 semuanya pakai angka 74 gitu. Jadi jangan lupa teman-teman 74-nya diingat-ingat bahwa kita event ini dalam rangka 50 tahun ITB Angkatan 74. Gitu ya kan lebih Om Tri ya. Ya, siap. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman ini udah banyak nih Om. Kalau ngintip di chat, monggo silakan Om. Mungkin bisa dibantu dijawab yang ada di chat ini Om. Aku rada gatek. Oke, aku bacain ya. Aku bacain ya. Untuk maximum submission udah dijawab. Ada usulan Om, virtual ride boleh nggak disamakan? Jadi ada umum, master, dan grandmaster. Nah, Makanya ini tuh di luar skenario tadi ada grandmaster ini. Itu pasti yang usul pasti Om Roni itu. Langsung udah dapat kayak gitu. Makanya ini Om Roni gimana? Nggak ada dalam skenario kita atau ada grandmaster. Aku juga gitu, kenapa sih kok cuman ada larinya, kenapa sepedanya nggak dapat? Aku sebagai seorang pesepeda jadi iri juga gitu. Oke, Terus nanti saya, mungkin saya nggak bisa jawab ya. Kita Oke, nanti mesti tunggu sama Om Iwan ya. Om Iwan Iwan, sebagai PIC Ride, nanti kita tampung dulu. Kemudian start lomba udah dijawab.
Minggu kedua itu 19 Sabtu dan Minggu berarti tanggalnya ya, benar untuk Om Edi. Challenge tim week ketiga run diambil waktu tercepat menempuh 74 kilo atau yang tercepat mencapai Om untuk yang week ketiga lari. Kumulatif yang tercepat mencapai atau berdasarkan elapsed time terpendek Om. Kalau elapsed time terpendek, jadi waktu tercepat kan. Jadi totalnya kan. Oke, Om Ilham mungkin bisa udah jelas Om, bisa raise hand Om, silakan. Om Ilham hadir kah di sini? Oke, berikutnya di sini ada pertanyaan workout hari Sabtu boleh di submit hari Minggu. Mas Giat bisa bantu, Mas Giat bisa nggak workout Sabtu di submit hari Minggu? Itu kalau untuk yang weekly itu nggak bisa Mbak. Kalau misalkan memang yang untuk challenge weekly 1 Challenge. misalkan dia Sabtu Minggu. Nah, itu wajib disubmit hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Tapi kalau misalkan selesai dari hari Minggu itu udah nggak bisa kalau udah lewat dari challenge-nya. Oke, jadi teman-teman kita kembali lagi nih, kita ada, saya gantian saya coba share screen ya kalau gitu. Sebentar, saya share screen dulu. Tadi kan itu. Sebentar. Jadi kita tuh ada weekly challenge. Nah, untuk weekly challenge itu, ini udah masuk ya? Belum masuk ya? Belum. Belum nih. Oke. Ya. Kelihatan ya? Ini kita dari yang sini nih misalnya. Jadi ada week 1. Week 1 itu tanggal 12-13 Oktober untuk run pun untuk ride sama. Artinya yang bisa disubmit di tanggal 12 dan 13 itu di hari Sabtu dan Minggu hanya yang ikutan challenge. Artinya minimal 7,4 kilo yang bisa disubmit dan 74 kilometer untuk yang di ride. Gimana yang lainnya? Disimpan dulu aja, nanti bisa disubmitnya di hari Senin. Jadi setiap kali ada weekly challenge, maka submit hanya kepada yang ikut challenge-nya aja yang bisa submit. Yang nggak ikut challenge gimana? Tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi disimpan dulu, nanti baru bisa disubmit di hari Seninnya gitu, nggak ada masalah. Begitu juga untuk week 3 dan week 4 sama ini kan single submit ya. Jadi khusus di week pertama dan week ketiga itu yang bisa submit hanya yang ikutan challenge. Contohnya nih seperti di week ketiga tanggal 26-27 Oktober untuk di run itu ada dicari 3 orang tercepat yang berlari paling cepat di 21 km artinya HM gitu ya. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu yang bisa submit adalah teman-teman yang minimal kilometernya 21 kilo. Kenapa? Karena kita akan membuat leaderboard khusus untuk challenge di week 3. Jadi leaderboard di run itu adalah per 21 kilometer. Gimana teman-teman yang kurang dari 21 kilo larinya di hari Sabtu atau hari Minggu? Disimpan dulu. Karena nggak bisa disubmit, disimpan dulu, nanti baru bisa disubmit di hari Senin. Gitu. Begitu juga untuk yang ride di minggu ketiga itu ada pondo. Pondonya single submit 100 kilo. Yang bisa submit hanya mereka yang 100 kilo aktivitasnya 1 kali submit.
Gimana kalau misalnya punya ya, kalau ada yang sehat banget gitu 2 hari ya bisa 2 kali pondo ya bisa dicari yang tercepat seperti tadi Diran misalnya lari hari Sabtu apa namanya waktunya lebih bagus ternyata yang hari Minggu bisa hari Minggu yang disubmit. Jadi intinya khusus untuk week 1 dan 3 di mana ada challenge individu single submit maka yang bisa disubmit itu hanya sesuai dengan kilometer yang diminta. Yang tidak ikutan challenge atau yang tidak mengambil opsi untuk ikut challenge disimpan datanya nanti disubmit di hari Senin. Dan biasanya dari hasil challenge itu weekly challenge akan coba diumumkan mungkin di hari Kamis ya Mas Giat ya. Di hari Kamis setelah verifikasi data. Jadi kami mencoba di setiap weekly challenge itu kita akan cepat diumumkan di hari yang sama. Jadi gampangnya saya coba buka satu lagi sebentar. Sorry, karena nggak terlalu ini. Nanti barengan Om Tri terus kok malah jadi ketutup nih Om. Saking banyaknya nih Om yang buka ini. Oke, ini aku tak share ini nih biar gampang. Bentar. Nah, oke ya, tak coba share ini. Udah kelihatan? Belum? Belum. Udah kelihatan belum Om? Belum. Belum. Oke, kenapa Untuk lelet. ini ikutan lag? Iya, ini ikutan lag ininya. Ntar aku share. Oke, jadi gampangnya begini teman-teman. Ini yang week keempat, sorry ya, ini salah tanggal, belum aku edit. Jadi di week keempat itu penentuannya di tanggal 9, tapi aktivitasnya sampai dengan tanggal 3 November. Ini aku salah ketik. Ini ada week 1 sampai week 4, run and ride, kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing punya challenge-nya, baik run maupun ride. Yang single submit itu berlaku untuk semua challenge individu. Untuk challenge team berlaku multiple submit. Untuk week 1 dan 3 itu individu, week 2 dan 4 itu untuk yang tim. Nah, penentuannya, sorry ini salah tanggalnya. Jadi penentuannya di tanggal 9, penentuannya jaraknya di tanggal 9 karena kita tanggal 10 mau coba kita akan closing virtualnya, pemenangnya sudah ada dan kita akan coba talk show di tanggal 10. Sementara untuk aktivitasnya sendiri ditutup di tanggal 3 gitu kurang lebih ya Om Tri ya. Ya. Tanggal 3 itu terakhir teman-teman melakukan aktivitas, nanti kita akan ingetin kapan terakhir bisa submit dan kita akan hitung penentuannya di tanggal 9 dan tanggal 10 kita akan closing sama juga by Zoom, tapi kali ini kita rencananya mau coba pakai bisa ngobrol-ngobrol gitu loh Om, jadi hybrid kurang lebih begitu. Ada pertanyaan lain mungkin di grup. Om Tri, untuk ride wajib pakai cadence nggak Om? Nggak usah lah, nggak usah. Nggak usah, oke. Nggak usah. Terus Tante, bentar. Ini saya mau nanya teman-teman dari aplikasinya ya. Mungkin kalau submitnya bisa, tapi yang keluar leaderboardnya itu yang tadi gitu. Tapi enggak, kalau submitnya saya kira nggak ada problem. Jadi ya, misalnya gua lari cuma dapat 5 kilo gitu, gak submit aja gitu. Tapi dia nggak bisa masuk di leaderboard itu. Tapi submit masuk di sistem kita, di data kita kan nggak ada apa-apa. Cuman nggak masuk di leaderboard challenge. gimana Mas Giat? Halo. Mas Giat, Mas Ayang mungkin bisa bantu untuk submit. Bentar. Mas Giatnya mana Mas Giat?
Mas Giat masih di mute. Mas Giat, halo. Nanti coba ya Om, aku belum nih Mas Giatnya masih ke mute dianya. Oke, untuk workout Sabtu boleh disubmit Minggu boleh. Kalau tim yang sudah ikut tim tercepat, apakah masih bisa ikut kumulatif terjauh? Boleh ya Om ya? Boleh, boleh. Boleh. Untuk ride sensor cadence nggak usah. Yang ikut challenge tim boleh ikut challenge individu? Boleh. Saya nggak punya Garmin untuk lihat HR. Piye Om? Nggak nggak apa-apa. Boleh ikut tetap aktivitas, tapi untuk Balance. podium kita perlu mensyaratkan HR memang Om. Kalau Kan untuk HR-nya terekam pada Strava gitu loh. iya dan terekam pada Strava gitu. Kalau kalau selain kalau Strava di HP itu kalau mau connect ke HR aja bisa nggak sih Om kalau bukan pakai ini? Pakai apa? Saya Kalau pakai saya pakai buatan yang murahan yang 300 ribuan bisa kok. itu pakai apa Om? Mungkin bisa sharing Om. Pakai apa namanya ya? Om, pokoknya buatan Cina yang murahan itu tapi bisa dia keluar Oke, nanti HR. coba kita mungkin bisa diskusi di grup ya untuk apa HR-nya pakai seperti apa kalau nggak punya Garmin. Halo Mbak Eh, Niken, maaf ya tadi oke, tadi prosesornya. pertanyaan Ya, gimana Mbak? itu kalau di hari Sabtu dan Minggu mau submit bisa nggak selain yang challenge? Eh, Selain yang challenge itu sebenarnya kan kita langsung settingnya tuh khusus memang misalkan single submit. Nah hari itu tetap single submit Mbak. Mm-mm. Sebenarnya buat yang lain juga bisa, tapi kalau untuk yang nggak ikut challenge, paling ikut aturan yang weekly yang lagi berjalan per weeknya gitu Mbak. Ya, jadi Oh artinya oke. nggak masuk di leaderboard. Dia masuk ke database tapi nggak masuk ke leaderboard. Oke, berarti tetap bisa submit ya. Mm-mm. Ya. Oke, ini ada pertanyaan penjelasan untuk event offline. Nah, sekalian gini, teman-teman yang ikutan di virtual, kami mengundang untuk juga bisa ikut acara offline di tanggal 16 November di Bandung, di Gedung Sate. Itu acaranya fun run dan fun ride gitu. Fun run-nya sendiri sama di 74 hektometer atau 7,4 kilometer dan juga kami menyediakan rute pendek ya Om ya 3 kilometer. 3 Kalau kilometer 3 kilometer rute pendek ini didedikasikan khusus untuk nggak khusus sih keluarga. tapi kebanyakan dari om-om alumni 74 yang udah punya cucu Keluarga. bisa bawa keluarga jadi bisa Eyang Kakung, Eyang Uti bawa 2 cucu gitu ya karena Iya. kita akan buka paket keluarga jadi ada harga khusus untuk paket bertiga dan berempat untuk keluarga khusus untuk run. Nah, kemudian untuk ride-nya sendiri, nah ride-nya ini seru nih. Eh, Golden jadi 50 kilo. Nah, 50 kilo ini nanti rute akan kita share. Nah, itu melewati apa namanya daerah-daerah yang keren-keren. Jadi pertama eh, mau ke Masjid Al Jabar, terus ada beberapa tempat nanti kita share ya tempat-tempat yang keren-keren yang baru-baru yang kalau di Bandung tuh yang Instagramable gitu. Dan serunya untuk offline ini juga disediakan fotografer fotografer yang memang profesional dan semuanya bisa didapatkan gratis nanti fotonya. Lalu untuk khusus untuk offline, nah moga-moga teman-teman di sini yang virtual juga berkesempatan untuk ikut yang offline. Setelah sampai di tempat finish di Gedung Sate akan diberi hidangan gratis juga, yaitu kuliner khas Bandung. Ada makanan, ada minuman, snack khas Bandung yang akan dibagikan secara gratis Gratis. gitu. Jadi seru banget nih Om. Siap. Udah kita fun ride, nggak usah mikirin pace, nggak usah mikirin apa-apa, gembira-gembira aja. Terus kita dijamu dengan aneka kuliner Bandung. Tapi buat Anda yang suka challenge, kita juga tetap menyediakan challenge nih. Untuk yang run ada challenge ketepatan waktu. Jadi nanti teman-teman yang bisa
secara konsisten di P9, kemudian aktivitasnya di submit ke Strava Club. Jadi nanti dari Om-Om ITB 74 akan bikin Strava Club khusus untuk run. Nanti siapa yang average pace-nya 9 atau mendekati 9 itu ada hadiah khusus uang tunai. Nah, kemudian kalau khusus untuk ride juga nanti ada challenge 7,4 kilo itu. Jadi setelah 50 kilo ada lagi challenge cepet-cepetan 7,4 kilo sama pun ada hadiah uang tunai. Nah, ada lagi yang seru untuk yang offline itu door prize-nya nih Om Tri. Asik. Apa nih? Kalau untuk yang run door prize-nya itu sepeda motor listrik. Nah, Listrik. jadi bukan e-bike goes ya, tapi sepeda motor listrik. Nah, untuk yang ride itu ada sepeda Brompton Om. Ini yang Asik door Brompton. prize-nya. Saya Jadi saya ikutan yang Brompton aja deh. boleh. Nah, itu jadi pokoknya seru untuk yang di Gedung Sate, dan untuk event Gedung Sate ini benar-benar ini perjuangan dari Om-Om untuk bisa mendapatkan tempat Gedung Sate, karena agak susah juga gitu untuk kita bisa menghelat gitu di Gedung Sate di tanggal 16 November ini. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, jangan lupa cepetan daftar. Selain dapat jersey yang super keren, bisa dilihat di Instagram, jersey-nya tuh bukan main, seru banget. Itu yang mendesain juga dari Om Edi dari Angkatan 74, Back to 70. Kemudian medalinya juga bagus, itu spin medal, itu dia berputar gitu tengahnya, dapat kuliner, dapat foto gratis. Jadi buruan daftar gitu karena slotnya terbatas. Oke, itu penjelasan untuk offline-nya. Oke, tadi dijelaskan oleh Pak Tri untuk ride ada kategori umum dan master. Bisa diulang Om untuk kategori umum masternya tadi berapa Om untuk yang ride? Yang ride itu kalau masternya laki-laki ya itu adalah 60 tahun. Kalau itu ibu-ibu itu 55 tahun per tanggal 12 Oktober gitu. Jadi cuma dua aja. Jadi kalau untuk yang ride itu gitu. Oke, yang ride cuma 2. Oke, kita balik lagi ke ini. Offline udah tadi saya jelasin. Untuk virtual belum sempat daftar, boleh untuk yang virtual kalau belum sempat daftar monggo daftar. Kita akan start di tanggal 12. Jadi kalau tanggal 12 misalnya nih, tanggal 12 ada yang masih mau daftar lagi nggak apa-apa, tapi kehilangan kesempatan di challenge di week pertama gitu aja sih. Prinsipnya sih kita bisa jalan terus, tapi kehilangan kesempatan di week pertama dan nabung kilometer. Om Tri, ada maksimum pace nggak nih dari Mbak Evelyn? Tadi dari Mbak Nelly ya, kurang lebih begitu Mbak Nelly. Dari Mbak Evelyn, apakah ada maksimum pace elapsed time untuk submit? Saya pikir itu bebas-bebas saja ya. Memang dulu tuh kita pengennya untuk minimal 12 gitu ya, elapse gitu. Tapi nanti kasihan-kasihan yang sepuh-sepuh juga biar aja lebih rame gitu. Kan kita ini lebih banyak challenge-nya cepet-cepetan. Nggak Oke. ada, makanya tadi ada pertanyaan, kok nggak ada perorangan yang apa jarak terjauh? Nah itu tadi karena ada yang dulu pengalaman yang dulu itu udah bilang jauh tapi lambat, jadi repot lagi lah. Ya udah sekarang nggak usah pakai kayak gitu. Memang sekarang khusus untuk yang jauh-jauhan itu kita pakai tim aja lah. Jadi ini buat apa namanya debatable di antara teman-teman. Wow, gini ya, udah. Jadi artinya sekarang challenge-nya untuk yang perorangan tidak ada kumulatif tuh jauh, nggak ada. Jadi kita Oke. memang lebih ke itu, ya gitu. Oke, jadi teman-teman sekali lagi kenapa di sini nggak ada yang individu terjauh? Karena kita mau coba challenge yang agak berbeda, yaitu bergabung 3 orang Betul. tim, kemudian kita jauh-jauhan gitu dalam tim ya. Untuk sepeda sendiri nggak ada dibedakan ya Om, mau pakai road bike, mau pakai Oh sailing, enggak, sama aja ya, enggak, sama aja. Oke. sama aja.
Kemudian smartwatch, terima kasih nih Mbak Ina ya. Smartwatch apa aja bisa selama bisa disinkron ke Strava, ya Rafa. akan dipakai. Oke, ada pertanyaan dari Missy. Untuk week kedua, tim run tercepat 74 kilo per individu atau 74 bagi 3 untuk run. Oke, kalau untuk run ini 74 kilo dibagi 3 Tim. untuk tim dibagi 3, tapi minimal 15 kilo ya Om ya. Ya, ada 3 orang. Minimal satu tuh 15 kilo bisa. Tapi yang paling bagus ya tadi masing-masing 74 bagi 3 berapa sih? 74 bagi 3 itu 27-an ya. 20, enggak Om, kan kurang dari 25 kilo. Oh ya, 25 kilo lah ya ya. Mm-mm. Sekitar 25 kilo, tapi kita mungkin ada yang cuma 15 nggak apa-apa. Mm-mm. Itu ya, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Om Joni, jarak yang didapat untuk weekly challenge tercepat, apakah masuk hitungan jarak kumulatif? Masuk, jadi di challenge apapun itu selama datanya sudah disubmit akan masuk ke kumulatif. Jadi semua weekly challenge itu masuk datanya untuk dihitung, nggak akan hilang gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, tunggu bentar. Ini udah sebagian udah dijawab sama Mas Giat ya? Ya, Mbak Niken. Oke, siap. Masih ada nggak yang belum dijawab, Mas Giat? Kalau Untuk untuk event offline, tim 3 orang itu bisa campur cewek atau cowok atau Oh boleh eh, boleh. mix bisa Boleh. kan ya? Max. Jadi cowok cewek kemudian umum master bisa. Master grandmaster juga boleh boleh. Pokoknya boleh. dibuat enak aja lah. Nah, pokoknya kalau khusus untuk tim, nah di sini tim bebas, mau laki perempuan, mau grandmaster, master umum bebas, sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena yang kita cari adalah bagaimana challenge-nya kekompakan tim itu untuk mencapai challenge-nya. Nah, untuk berikutnya, Mbak Nelly gitu ya, Mbak. Pokoknya boleh campur. Untuk Love Trilola, untuk event offline HR wajib, itu wajib event offline karena bila tidak mencegah manipulasi hasil. Eh, untuk event offline itu kan offline kelihatan gitu, Kelihatan. pesertanya lari gitu ya, semuanya kelihatan. Jadi sebenarnya mau pakai HP juga bisa kalau khusus untuk event offline karena syaratnya kan harus sebagai peserta. Jadi yang bisa di-add ke Strava nanti, Strava Club itu juga mereka yang eh, peserta. Jadi mestinya sih apa tetap mensyaratkan HR, rasanya nggak perlu, tapi nanti saya akan konsultasikan dengan tim ya Om Tri ya Ya. apakah perlu HR apa enggak, tapi yang pasti Yang penting HR itu kan malah justru untuk mengukur kita sendiri, koreksi kita sendiri. Kalau sampai kayak saya yang sudah tua ini HR-nya sudah di atas 140 udah mending turun dulu. Jadi saya kira HR bukan untuk challenge itu tapi lebih untuk mengukur daya tahan tubuh kita. Saya pikir itu Mbak Niken ya yang paling penting ya untuk oke. HR. Tim ada dari Om Mulyawan di Bandung. Tim challenge hanya umum saja ya, bukan dibagi berdasarkan usia. Enggak Om, kalau khusus untuk tim challenge kita buka. Jadi monggo saling berkolaborasi antara tua muda gitu, Laki perempuan. laki perempuan monggo. Kemudian Master Ride itu di atas 55 atau 55 tahun ya Om ya? Atau Kalau di atas 60? 60, kalau Oke, ride itu 60. di atas 60 tahun untuk Master Laki, Ride. ya, Gitu laki. ya. Kalau cewek Laki 55. untuk cewek 55. Jadi kalau untuk laki di atas 60, untuk cewek di atas 55. Untuk tim apakah nggak dibedakan cowok dan cewek? Nah, ini aja Mbak Diana kolaborasi sama cowok-cowok. Jadi biar seru gitu loh. Biar seru gitu. Di situ serunya apa namanya event kali ini karena kita akan coba yang berbeda gitu. Kita akan coba yang berbeda di mana semua digabung. Oke, start udah dijawab sama Mas Giat. 1 hari bisa berapa kali submit? 2 kali Dua submit. kali satu. Jadi, 3 kali submit Mbak Niken, maaf. oh sorry, Oh, 3 bisa kali 3. submit. Oh, Bisa 3. 3 kali submit. Kalau oke, untuk heart rate, untuk offline iya, untuk online wajib, untuk offline nggak wajib.
Ya, untuk online itu wajib pakai heart rate, wajib bagi teman-teman podiumers, teman-teman yang akan mencapai podium. Tapi kalau teman-teman yang kita mau sama-sama ketemu ngumpul, kita berolahraga bareng, monggo nggak apa-apa. Cukup pakai Strava dari HP aja ya Om ya, nggak harus ada Ya. HM. Itu ada yang angkat tangan tuh, Mbak. Angkat tangan, di Siapa aku tuh? nggak kelihatan, Oh, enggak. bukan Nggak ya. ada. Oke, Eh, masih ada pertanyaan lagi kah teman-teman? itu kan ada challenge untuk itu enggak? Untuk keren-kerenan. Oh ada. Nah, buat yang nggak ikut challenge yang prestasi gitu ya, kita ada challenge non prestasi dalam arti challenge yang seru-seru seperti nanti akan ada challenge bikin rute, challenge foto, challenge tribun. Nah itu tetap dan jangan lupa. Oh, untuk acara event kita kali ini itu kan back to 70 Om. Nanti akan ada challenge. Ah, Nah, lari ataupun goes pakai kostum back to 70 gitu pakai cut. Om. Aku pakai cut bre boleh ya? Boleh banget pakai cutbray. Kok ini ke-mute semua ya, Giat? Kalau ada yang mau bertanya langsung, monggo silakan angkat tangan. Ada lagi mungkin? Ada Om Edi ya di sini ya? Om Gun, biasa gimana nih larinya nih? Om Gun, gimana Om Gun? Selamat malam, Mbak Niken, Pak Tri. Selamat malam. Selamat malam. Izin mau nanya ini. Monggo. Itu kategori untuk ride, Nanti baterainya. virtual ride, itu hanya cuman umum sama master ya? Ya. Oh enggak. Iya, Oh ride ya? Oh sorry, iya, ride. ride cuma dua. Monggo Om Tri. Ya, kalau Nah. ride itu cuma dua. Iya. Tadi. Dan umurnya kalau master itu 60 tahun laki, kalau master perempuan itu 55. Jadi cuma dua. Tapi kalau di run itu ada 3 kategori. Gitu. Makanya Bisa, Gimana? maaf saya potong. Bisa nggak ya untuk master itu kira-kira turunlah 55 ke atas gitu. Soalnya kalau 55 dimasukkan kategori umum, wah berat sekali ya. Sepertinya gitu loh. Beda sekali saat waktu kita AFF yang tahun lalu gitu. Jadi pembagian usia itu nempel banget, itu presisi, itu bagus. Nah ini kalau master dimulai dari 60 ke atas untuk ride. Nah di bawahnya ini kita bertarung dengan yang muda-muda. Ya gimana ini kita bisa kompetisi ini? Seperti itu kira-kira Pak Tri pertanyaan kami. Terima kasih. Makanya ini saya nggak bisa jawab keputusannya karena memang itu konsepnya pertama ngomongnya gitu. Yang tadi ada run pun itu kan baru saya belum sempat dapat bocoran atau seperti itu. Jadi sementara ini dulu ya, nanti kalau toh ada usulan supaya disamakan semua ke 55 antara laki dan perempuan, mungkin itu kita catat dulu nanti. Ini kebetulan Pak Iwannya nggak ada ya, yang bagian putus-putus. Iya, maaf saya potong lagi. Ya maaf, apa itu bagus sekali tadi yang di virtual run tadi udah disebutkan apa namanya kategori usianya gitu. Ya, Baik itu umum dari usia pembatasannya umum sampai usia sekian, master dari sekian sampai sekian. Nah, grandmaster dari sekian sampai sekian. Nah, ini presisi banget sehingga kita niat banget untuk kompetisi di usia-usia seperti itu. Nah, kalau kita umur 55, katakanlah kita umur 59, kita disamakan dengan di bawahnya, kita bersaing dengan umur yang 40, 35. Nah, kita ya pasti tebal gitu intinya. Kalau waktu di AFS tahun lalu itu bagus itu. Ya mohon maaf ini pertanyaan kami seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Kita catat nanti kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Tri. Ya, Pak siap. Oke, monggo. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau sudah? Oke Om Tri, nanti selanjutnya kita akan update di grup ya Om ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini sih udah nanya ini. Oh, piye, Mor. Cuman umur 60, master 60 ke atas.
Iya, nanti di review ya Om ya untuk Siap. pekategorian ya. Nanti Kategori kita, kita, saya harap kita ini Pak Iwan lagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta, jadi dia kayak nggak bisa gabung dengan mm, ini. jadi hari ini ada pertemuan di Bandung untuk kesiapan tanggal 16. Jadi makanya teman-teman kalau bisa gabung, wah, seru banget deh di tanggal 16. Dari Om Indrapur, monggo Om. Udah raise hand, silakan. Di unmute dulu Om. Oh, sorry, tadi kepencet, sorry, RSN-nya, Oh, maaf. oke oke. Ya, Oke, Om Tri, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini akan Ah, akan. mau tanya dulu, Pak Niken. Om, ada Monggo. silakan. Eh, Kalau untuk masukkan Strava ke leaderboard, apa nggak ada latihan dulu supaya benar bisa masuk atau enggak seperti waktu AFS tahun kemarin gitu, atau Giat, langsung? halo Giat, apa kita bisa coba Giat leaderboard mulai besok? Iya Mbak. Udah Tes, bisa? tes ride. Ah, Jadi Tes submit? submit. betul, betul. Tes submit bisa dilakukan. Hmm, Jadi mulai kapan? Ini kan sekarang kan tanggal 10 kan. Padahal Mm-mm, hmm, lomba itu dimulai tanggal 12. 12. Nah, 12. apakah besok Besok, sehari itu kita bisa latihan dulu mulai jam berapa submit sampai katakan jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita latihan submit itu bisa nggak Boleh. Mas? Boleh Om. Eh, Oke. Mas Eng, ini bisa kita ini kan ya? Halo? Iya. Nanti saya sampaikan, insya Allah bisa jam Ya, 6 sampai jam 6 sore ya, oke. ya jam 6 Om. sampai jam 6 Ya, sore kita. Ya, bisa, Hmm, bisa, bisa. Ya, oke. jadi besok kita tes tes submit ya. Siap. oke, ya terima kasih. Oh ya, Oke. satu lagi tadi ada yang nanya Mbak Niken di WA ya. Untuk submit eh, bisa apa di hari yang berbeda ya sama workoutnya. Oh iya, tadi sih dijawab bisa di Oke, hari yang berbeda. ya, mungkin untuk Pak Ari. Pak Ari tadi nanya di grup. Ya, Oke. Pak Ari. Terus Mbak Diken, yes. nanti itu kalau untuk minimal submit berapa? Jadi misalkan gua lari 1 kilo submit bisa. Kalau 1 kilo saya lari bisa, kalau untuk run, 5 kilo, untuk ride 5 kilo Om. oke. Jadi ada minimal submit ya. Jadi untuk lari itu 1 kilo minimal. Untuk sepeda itu 5 kilo. Jadi kalau besok mau latihan submit, itu kalau lari ya di atas 1 kilo gitu. Kalau mau sepeda di atas 5 kilo. Gitu ya. Ya, betul. Kita tidak bisa membatasi submit di hari yang sama karena di weekly challenge kita itu kan 2 hari dan yang single submit ya, 2 hari dan bisa milih Iya, Iya. mana betul yang Mbak. terbaik Sabtu gitu. atau Minggu, iya yang Ya, terbaik. makanya kita tidak bisa memberlakukan untuk submit di hari yang sama gitu. Misalnya walk up Sabtu harus di submit Sabtu nggak bisa. Tapi yang dibatasi adalah 1 hari maksimal 3 kali submit gitu ya. Udah yang ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Selamat kita malam. akan ya. Ada sedikit juga pertanyaan dari saya, maaf. Saya agak terlambat tadi mengikuti memulainya. Hmm. Summitnya itu apa kita ada Strava Group gitu, Bu? Oh, bukan Strava Group. Jadi submitnya lewat itu, lewat aplikasi Beyond Run. Oh, di sini ada aplikasinya gitu, Pak. Maaf. Iya. Jadi Lewat kan website, sekarang kan Om. website bisa Website ya. Beneran, ya. Di website ya, oke. Silakan Mas di Mas Giat, tolong dibantu Mas Giat. Mungkin bisa ada ininya, gambarnya bisa atau silakan mungkin share bisa screen ya, Mas Giat. didemokan. Gimana Ya, cara submit gitu. baik. Jadi kalau misalkan untuk submit nanti bisa ke website beyondrun.com. Saya izin coba menjelaskan lewat website ya. Ya, siap.
chat tuh Ya, ada di message-nya ada linknya tuh ya. Chat bisa buka aja tuh ya. yang mana, Mas Aeng? Maaf. Di chat coba di chat ada itu. Oke. Aja Diklik ya. nanti kita buatkan juga yang khusus untuk Ran sama Rek. Oke, maaf. Ini internet saya. Lucu, mosok 60 ke atas baru. Ya, tebal lah kita umur 50. Iya, katanya 59. Ya, benar kan? Oke, itu bisa dilihat cara submit, bisa dilihat di chat, bisa diklik cara submit data. Mungkin bisa dicoba. Ada di itu video cara submit data. Nah, bisa di play. Giat, kalau di play di sini aja bisa, Giat, biar dilihat sama-sama. Coba saya sebentar coba Mbak. Ini internetnya nggak jalan-jalan saya. Oke, coba. Cara submit data lari. Coba nih aku ini ya, aku share. Buka. Kelihatan udah Om? Kelihatan ya Ya, Om? ya kelihatan. Jadi login dulu, authorize. Jadi Strava-nya harus di-connect dulu, harus disinkron dulu dengan webnya Beyond Run. Nanti kalau mau submit kalau udah di-connect tinggal dipilih aktivitas mana yang mau disubmit. Kita maksimal 3 kali submit. Gitu. Udah jelas ya, nanti kita coba sama-sama untuk submit data. Jadi mulai besok ya, Om Tri ya? Ya, besok mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore untuk tes submit. Submit. Jadi teman-teman juga bisa submit data yang kemarin. Kalau misalnya besok nggak sempat aktivitas, data yang kemarin juga bisa dicoba disubmit. Nanti akan dikasih link untuk mencoba submit. Oke, Om Tri, ini udah 1 jam sesuai dengan perjanjian 19.45 sampai 20.45. Ini agak bergeser sedikit. Kita harus sudahi malam ini karena udah terlalu malam. Teman-teman yang di Indonesia Timur ya udah lebih malam lagi ya. Dan Zoom kita ini juga direkam, nanti bisa teman-teman yang tidak hadir bisa mereplay. Sedikit. Ya, silakan. Jadi beberapa poin-poin penting tadi, mohon kalau bisa diurai kembali di chat grup gitu, kalau boleh. Oke. Jadi nanti kita akan share juga di grup hasil Zoom, ada pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab lagi. Giat, itu chat bisa di review ya, Giat ya, nanti di grup ya. Jadi transkrip ya, coba ya. Nanti coba ditranskrip ya supaya kita bisa sampaikan juga di grup. Nah, khusus untuk kategori usia, Om Tri, PR-nya tolong dibantu, Om Tri. Kelihatan ini serius untuk ditanggapi. Supaya terlebih ini kan eventnya 74 di mana usia sangat ngaruh ya, Om. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas Maaf, sedikit. gimana? Kalau saran kami, karena ini kan sudah di-announce dari sekian lama, jadi kategori umur yang sudah di-expose dari awal itu jangan digeser, jangan dirubah. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita tetap sampaikan semua saran tetap kita tampung, tapi sekali lagi kita kembalikan kepada event ownernya, seperti juga untuk kategori terjauh individu juga
ada usulan tapi sudah sejak awal diputuskan untuk hanya ada tim gitu ya. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Besok jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita akan tes submit dan teman-teman boleh submit aktivitas hari yang sama atau aktivitas hari sebelumnya. Nanti kalau ada pertanyaan, di sini ada helpdesk dari Beyond yang siap membantu. Kapan aja silahkan dihubungi. Oke, terima kasih Om Tri, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Jangan lupa tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi di grup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Rif. Oke, silakan.